Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai konsentrasi kritis misel dan entalpi dari gelatin pada berbagai suhu. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu ada saya sendiri, Alvina Insani sebagai moderator, yaitu dengan NIM 18. Dengan rekan saya ada Lydia Yohana Sianturi dengan NIM 16. Ada Widya Kartika Sari dengan NIM 34. Dan ada Shikal Mesya Ginting dengan NIM 12. Adapun tujuan dari percobaan ini yaitu mahasiswa mampu menentukan nilai konsentrasi kritis misel dan nilai perubahan entalpi dari larutan gelatin pada berbagai suhu. Baiklah, akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Widya. Adapun landasan teori dari percobaan ini yaitu perubahan entalpi untuk reaksi kimia di mana semua reaktan dan produk dalam keadaan standar dinamakan entalpi standar menurut Oxtoby et al. 2001. Konsentrasi misal kritis atau KKM adalah konsentrasi yang optimal dari penggunaan subtraktan menurut Juni et al. Tahun 2022. Konsentrasi kritis misel atau KKM didefinisikan sebagai konsentrasi maksimum dari suatu substran di mana misel tidak terbentuk atau konsentrasi pada saat konsentrasi misel mulai terbentuk menurut Abu Ali dan Soleimani tahun 2023. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada percobaan ini yaitu pignometer yang digunakan sebagai wadah larutan yang nantinya akan diuji atau ditimbang. Setelah itu ada sudip yang digunakan untuk mengambil gelatin atau sampel. Setelah itu ada pembakar bunsen yang digunakan untuk dalam pemanasan. Setelah itu ada gelas kimia 250 ml dan 1000 ml yang digunakan untuk sebagai wadah larutan aquades. Setelah itu ada gelas ukur yang digunakan untuk mengukur volume larutan. Setelah itu ada pipet volume yang digunakan untuk mendeteksi larutan atau untuk mengambil larutan. Setelah itu ada labu ukur 1000 dan 100 ml yang digunakan untuk mencampurkan larutan aquades dengan juga sampel gelatin. Setelah itu ada kawat kasa dan juga kaki 3 yang digunakan di atas pembakar spiritus sebagai penahan alat yang dalamnya berisi sampel tersebut. Adapun bahan yang digunakan pada percobaan ini yaitu aquades dan juga gelatin. Selanjutnya akan dibacakan oleh Alvina. Baiklah, adapun prosedur kerja pada percobaan ini yaitu pertama itu ditimbang gelatin dengan 5 gram. Setelah itu dilakukan atau dimasukkan aquades dengan 1 liter, dilakukan pemanasan agar untuk melarutkan gelatin. Setelah itu dimasukkan ke dalam labu ukur 100 liter, ditambah dengan aquades hingga tanda batas, ditimbang pignometer kosong dan pignometer yang berisi. Setelah itu diambil larutan dalam variasi volume dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Setelah itu dimasukkan ke dalam pignometer masing-masing konsentrasi. Diukur dengan pipet kapiler pada suhu dengan berbagai suhu. Setelah itu didapatkan hasil. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami yaitu Lydia. Baik, adapun hasil dan pembahasan yang dapat dijelaskan setelah dilakukan percobaan ini yakni pada tabel 1, pegangan permukaan, hubungan suhu dan konsentrasi dari 13 variasi konsentrasi yang digunakan. Nah, hasil yang diperoleh pada percobaan ini yakni nilai KKM dapat dilihat terbentuk pada konsentrasi 2,22 gram per liter pada suhu 15 derajat Celcius hingga 31 derajat Celcius, serta nilai KKM pada konsentrasi 2,24 pada suhu 33 derajat Celcius dan 35 derajat Celcius. Nah, penentuan nilai konsentrasi kritis misel dari surfaktan ini dilakukan dengan 13 variasi konsentrasi. Hal ini bertujuan untuk dapat mengetahui pada konsentrasi berapa yang dibutuhkan untuk mencapai nilai konsentrasi kritis misel di mana awal misel terbentuk. Pada percobaan ini digunakan pipa kapiler
pipa kapiler untuk mengukur tegangan permukaan dalam larutan yang ada di dalam piknometer. Nah, nilai tegangan permukaan yang diperoleh dapat dilihat bahwa akan semakin menurun seiring dengan meningkatnya suhu. Hal ini dapat terjadi karena apabila suhu meningkat, maka energi kinetik molekul juga akan semakin meningkat. Hal ini menyebabkan gaya interaksi antar molekul zat cair akan meregang, sehingga tegangan permukaan zat cairnya akan semakin berkurang. Nilai tegangan permukaan juga dipengaruhi oleh konsentrasi zat terlarut. Zat terlarut yang ditambahkan akan menurunkan tegangan muka. Hal ini dikarenakan konsentrasi di permukaan yang lebih besar daripada di dalam larutan. Sebaliknya, zat terlarut yang penambahan ke dalam larutannya dapat menaikkan tegangan muka, mempunyai konsentrasi di permukaan yang lebih kecil daripada di dalam larutan tersebut. Tegangan permukaan cairan akan turun secara tepat seiring dengan penambahan surfaktan. Dikarenakan di mana nilai tegangan permukaan akan meningkat secara tiba-tiba karena molekul surfaktan belum sepenuhnya mengisi ruang pada cairan, sehingga tegangan permukaan masih dapat naik lagi setelah ruang kosong ini diisi oleh surfaktan. Maka tegangan permukaan akan kembali mengalami penurunan dan kemudian akan berjalan sejajar atau konstan dengan dicapainya nilai konsentrasi kritis misel. Di titik konsentrasi kritis misel inilah misel akan mulai terbentuk. Namun, pada titik KKM ini, surfaktan yang diperoleh masih dapat dikatakan belum stabil dan belum seluruhnya berinteraksi. Setelah melewati titik KKM, agregat misel yang terbentuk akan semakin banyak. Hal ini disebabkan karena surfaktan sudah tidak dapat menurunkan kembali tegangan permukaan, sehingga surfaktan tersebut akan berinteraksi satu sama lain antara ekor dengan ekor untuk membentuk misel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Widya Kartikasari Simbolon. Selanjutnya, tabel 2 yaitu tabel hasil penentuan nilai delta G, delta A, delta H, dan delta S. Dalam tabel tersebut dijelaskan ketika sudah mencapai titik KKM, maka akan bentuk agregat misel yang akan saling berinteraksi antara gus hidrofobik pada bagian ekor dan akan menyisakan bagian hidrofilik di bagian luarnya. Setelah melewati titik KKM, agregat misel akan terbentuk akan semakin banyak karena surfaktan sudah tidak dapat menurunkan tegangan permukaan, sehingga surfaktan tersebut akan berinteraksi satu sama lain antara ekor dan ekor membentuk misel menurut Ramadan et al. Tahun 2022. Nah, pada data di atas adalah hasil perhitungan energi Gibbs, perubahan entalpi, dan entropi dari percobaan ini. Dapat dilihat bahwa dari tabel nilai delta G dan delta H bertanda negatif, sedangkan nilai delta X bertanda positif. Hal ini menandakan reaksi berlangsung secara spontan. Reaksi spontan adalah reaksi yang melepaskan energi bebas, sehingga tanda negatif nilai perubahan entalpi bertanda negatif menunjukkan bahwa reaksi yang terjadi tersebut bersifat eksotermik. Untuk entropi, hal ini dapat diketahui bahwa entropi meningkat dan sistem menjadi semakin tidak teratur. Selanjutnya, perhitungan akan dijelaskan oleh rekan kami, Lydia. Adapun perhitungan yang dapat diperoleh setelah dilakukan percobaan ini, yang pertama yaitu perhitungan untuk menentukan densitas dari masing-masing konsentrasi larutan tersebut. Kemudian, setelah ditentukan densitasnya, maka akan dihitung nilai tegangan permukaan yang diukur menggunakan pipa kapiler dalam piknometer. Nah, dapat dilihat data nilai tegangan permukaan pada tiap konsentrasi sebagai berikut. Kemudian, perhitungan ketiga yaitu untuk menghitung suhu masing-masing suhu ke dalam Kelvin. Setelah itu dihitung 1/T-nya. Setelah itu akan ditentukan nilai KKM-nya. Nilai KKM ini diperoleh dari grafik yang telah dibuat hubungan konsentrasi dengan tegangan permukaan, di mana nilai KKM-nya dapat dilihat dari puncak tertinggi dari grafik tersebut. Setelah itu akan dihitung energi bebas Gibbs-nya. Pada percobaan ini, energi bebas Gibbs-nya bernilai negatif.
Setelah itu ditentukan juga nilai perubahan entalpi yakni sebesar minus 1874,141 Joule dan menghitung nilai entropi yang bernilai positif. Dari hal ini dapat diketahui bahwa reaksi yang terjadi adalah reaksi eksoterm karena nilai perubahan entalpinya yang bertanda negatif dan entropi yang bernilai positif serta energi bebas Gibbs yang bernilai negatif menandakan bahwa reaksi yang terjadi berlangsung secara spontan. Kesimpulan yang dapat diberikan setelah dilakukan praktikum ini yaitu pada percobaan ini dilakukan penentuan konsentrasi kritis misel melalui nilai tegangan permukaannya pada tiap konsentrasi. Dari grafik, hubungan tegangan permukaan dengan konsentrasi dapat ditentukan nilai konsentrasi kritis misel, di mana titik penambahan surfaktan tidak menyebabkan penurunan tegangan permukaan lagi. Nilai perubahan entalpi pada percobaan ini yaitu sebesar minus 1874,141 Joule. Nilai perubahan entalpinya bernilai negatif yang menandakan bahwa reaksi yang terjadi adalah reaksi eksoterm. Untuk nilai energi bebas Gibbs bertanda negatif serta entropi yang bertanda positif menandakan bahwa reaksi berlangsung secara spontan. Baiklah, adapun hasil presentasi dari kami, kurang dan lebih kami mohon maaf. Nah, jika ingin bertanya, silakan di kolom komentar. Baiklah, kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.